Sebagai institusi yang hierarkis, polisi diharuskan selalu patuh pada garis komando. Namun tidak semua personil tertarik mengikuti aturan ini. Ada juga yang berani melawan seperti Surojo Bimantoro, mantan Kapolri era Gus Dur yang pernah perang dingin dengan sang presiden. Bagaimana ceritanya? Mari kita bahas bersama dalam polemik kali ini. Lahir di Gombong, Jawa Tengah 3 November 1946, Surojo memulai karirnya sebagai perwira pertama di Polda Metro Jaya Bidang Samapta, sekaligus alumni Angkatan Pertama Akademi Kepolisian tahun 1970. Dia sendiri awalnya tidak pernah kepikiran jadi polisi, tapi sang sahabat karib, Prayitno Parjan, memberi saran agar dirinya mendaftar ke akademi. Surojo pada akhirnya nurut saja karena sampai diantar, dan siapa sangka 3 dekade kemudian orang ini malah duduk di kursi tertinggi kepolisian. Ketika jabatannya sebagai Kapolres Jakarta Barat berakhir, Surojo Bimantoro memang sempat dikirim ke sekolah staf dan pimpinan Polri untuk jadi pengajar. Dia bahkan sempat jadi inspektur utama, namun itu hanya berlangsung 4 tahun, karena setelahnya Surojo ditarik kembali ke Jakarta untuk menjadi Sespri. Dia lalu dipromosikan menjadi Kapolwil Tabes Surabaya, Jawa Timur, lalu setelahnya diberi tugas sebagai Wakapolda Nusa Tenggara. 8 bulan di sana, Surojo kemudian diangkat menjadi Wakapolda Bali, namun tidak sampai setahun, Surojo ditarik lagi ke Jakarta untuk mengisi jabatan sebagai Asisten Operasi Kapolri pada 1998. Dari situ di penghujung tahun, Kapolri Rusman Hadi merekomendasikan Surojo Bimantoro dan Bibit Esrianto sebagai calon pimpinan Polri untuk menggantikan dirinya. Kedua orang ini bahkan dibawa langsung menghadap Presiden Gus Dur. Kabar yang beredar saat itu, Surojo Bimantoro yang akan menduduki jabatan Kapolri, sedangkan Bibit diposisikan sebagai Wakapolri. Namun ketika hari H tiba, yang terpilih jadi 01 justru Rusdi Harjo. Sementara Surojo malah dilantik jadi Wakapolri pada 2 Februari tahun 2000. Untungnya rezeki tidak kemana. Setelah jabatan Rusdi Harjo selesai, dia sempat menyebar angket untuk mencari tahu siapa yang paling layak jadi penggantinya. Dan sebagai hasil, angket yang beredar di lingkungan Akademi Kepolisian dan PT IKA ini menunjukkan kalau ada cukup banyak orang yang mendukung Surojo Bimantoro jadi Kapolri selanjutnya. Hasil angket itu tidak mengherankan sebenarnya, sebab dalam insiden peledakan gedung Bursa Efek Jakarta yang terjadi berdekatan dengan akhir masa jabatan Rusdi Harjo sebagai Kapolri, Surojo Bimantoro memang tampil sebagai pahlawan karena berhasil menangkap tersangka pengeboman dalam waktu singkat. Tapi ini hanya salah satu yang membuat karirnya bersinar, sampai akhirnya ditunjuk sebagai Kapolri dan dilantik pada akhir 2000-an. Nah, ketika menjabat sebagai Kapolri, hubungan Surojo Bimantoro dengan Presiden Gus Dur sebenarnya cukup mesra. Apalagi dia dipilih langsung oleh Presiden. Namun hal ini tidak bertahan lama. Pada 2001, ketika isu Papua Merdeka jadi perbincangan hangat, Gus Dur mendinginkannya dengan pendekatan tidak lazim, yaitu membiarkan bendera bintang kejora dikibarkan tiap tanggal 1 Desember, serta mengubah nama Irian jadi Papua. Tujuannya agar eskalasi konflik bersenjata tidak berkembang jadi lebih besar. Ini memang solusi yang win-win, karena dengan pendekatan seperti itu, orang Papua jadi lebih lunak dan menerima syarat pengibaran bendera bintang kejora di bawah merah putih. Gus Dur memang tidak begitu sentimen dengan simbol, makanya bisa dengan enteng menganggap bendera selain merah putih sebagai umbul-umbul. Namun beberapa orang di tubuh TNI dan Polri rupanya tidak sepakat. Surojo Bimantoro adalah salah satu yang menentang keputusan tersebut. Nah, inilah awal keretakan hubungannya dengan sang presiden. Dan itu jadi makin panas saat salah satu pendukung Gus Dur di Pasuruan tewas tertembak oleh polisi. Hal ini praktis membuat sang presiden murka dan secara terang-terangan menyebut Surojo Bimantoro tidak mampu mengontrol bawahan. Itu tuduhan yang cukup beralasan sebab ada laporan yang menyebut kalau korban ditembak saat sedang berada di warung makan. Fakta ini memang sulit ditoleransi oleh publik. Jadi untuk menunjukkan ketegasan, Gus Dur akhirnya menonaktifkan Surojo Bimantoro dari jabatan sebagai Kapolri pada Mei 2001 dan memberhentikannya secara resmi pada Juli 2001. Metode pencopotannya sendiri bisa dibilang cukup halus, karena alih-alih dipecat secara tidak hormat, Surojo Bimantoro justru diangkat sebagai Duta Besar RI untuk Malaysia, sedangkan Wakapolri saat itu, Hairudin Ismail, dituntut menjadi PJS Kapolri. Barulah pada 3 Agustus di tahun yang sama, karena Gus Dur lengser digantikan Presiden Megawati Soekarno Putri, jabatan Kapolri akhirnya dikembalikan pada Surojo Bimantoro lewat keputusan Presiden nomor 97 tahun 2001.